Perkenalkan apa? Nama ya. Saya Nur Medi, biasa dipanggil Medi. Hari dan besok akan praktik lama. Rasanya kami merasa bertanggung jawab untuk memikirkan bahwa alur kita, tahapan kegiatan kita ini tidak ada yang luput, sehingga pada saat hari terakhir teman-teman tidak kehilangan informasi. Karena teman-teman sekalian, saya perlu menyampaikan kembali beberapa poin penting di sesi hari kedua ini. Mana sudah ya? Hari kedua. Jadi masih ada sesi berkaitan dengan bagaimana membangun kemitraan dengan komunitas, dengan warga di desa. Saya ulangi lagi, bagaimana membangun kemitraan dengan masyarakat desa, komunitas di desa, termasuk siapapun stakeholder di desa. Lalu yang kedua, apa yang disebut bagaimana menganalisa isu analisis, yang namanya community based isu analisis. Jadi ada dua ini yang kita mau stressing sore ini. Kita mulai saja nih. Sambil menunggu. Teman-teman Commit Foundation di grup WhatsApp, saya ingin kabarkan kalau hari ini hari kedua teman-teman Commit dari Foundation memfasilitasi pelaksanaan pelatihan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat. Ini bagian dari upaya untuk memperkuat kapasitas KPH untuk ketimurah ada dari Bintang, Kemasan, Majene, dan juga Pekanbaru. Telah menjadi bagian dari pelatihan ini karena membahas tentang bagaimana meta fasilitasi yang selama ini menjadi tipikal atau corak dari Foundation sejauh ini. Jadi ada beberapa pertanyaan, standar dari 30 pertanyaan. Ya, kami bagi. Alhamdulillah tadi kami sudah dapatkan sekitar 50 pertanyaan, tapi 30 saja yang kami bagi. Sebenarnya 50, tapi ya sesuai aturan, sesuai apa yang diberikan 30 pertanyaan. Menggambarkan proses pelatihan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat yang digelar oleh Sulawesi Community Foundation yang mengajak atau bekerjasama dengan fasilitator dari Commit Foundation. Jadi kegiatan berlangsung di Kota Mamuju. Target peserta ini adalah para anggota tim Kesatuan Pengelolaan Hutan ada yang dari Bintang, Sulsel, dari Mamasa, dari Mamuju, juga dari Majene ya, kalau tidak salah keliru. Jadi kegiatan ini merupakan inisiatif untuk meningkatkan kapasitas para anggota KPH atau Kesatuan Pengelolaan Hutan yang mengadopsi pendekatan meta fasilitasi. Jadi alurnya berlangsung selama 3 hari. Ada praktik lapang di Kelurahan Bebanga, Mamuju. Tujuannya untuk memperoleh gambaran bagaimana komunitas, bagaimana warga di Bebanga mengelola sumber daya hutan mangrove-nya, juga bagaimana mereka menceritakan sejarah desa terbentuk, bertahan, berkembang, dan itu kemudian dituliskan sebagai hasil wawancara, hasil observasi dan diskusi dengan warga atau komunitas yang ada. Komentar tentang apa yang disebutkan Pak Ketua tadi ada COVID lain. Mungkin kita tolong Pak Pelalu menunjukkan video. Orang lain tidak tahu, bisa tanya semua
memaparkan hasil observasi dan wawancara dari kelompok 2. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Yenti Pemalasari, dan juga beserta 11 rekan saya di kelompok 2 yang ada di sebelah kiri saya yang sangat luar biasa ini. Oke, baik, next. Kami akan paparkan terlebih dahulu mengenai profil kelompok dari kelompok tani bunga karang yang diketuai oleh jumlah anggota kelompok yang kami dapatkan dari hasil wawancara dengan responden, yaitu beliau bilang sekitar 13 orang. Nah, alamat dari kelompok tani ini yaitu berada di Dusun Seloleang, Kelurahan Bebangan, Kecamatan Kalunggu. Itu yang rusak bilang siapa? Warganya sendiri yang tadi ketika Nah, waktu itu hasil observasi tadi, saya bilang rusak. hasil pengamatan kita. Ya itu yang menyimpulkan rusak siapa? Mereka juga yang lakuin. Itu sudah rusak. Yang kita lihat di situ saat ini, itu fakta yang ada saat ini, dan tidak ada tindakan dulu. Ya itu udah biasa kalau misalnya kita biasa, maaf ya teman-teman, biasa kadang-kadang kita merencanakan di sini tidak ada mall, tidak ada. Kalau kita bangun mall misalnya, apakah nanti realistis kita? Kepada teman kami Bapak Usman Andika untuk menyampaikan alhamdulillah kita masih bisa sampai jam segini masih bisa bertahan. Sebelumnya perkenalkan, ini kami pemaparan hasil FGD tadi dari kelompok 1. Minatnya sudah berkurang. Terus pada tahun 2019 ditambah lagi dengan penyebaran COVID-19. Jadi ini yang menambah terpuruk ini wisatawan yang dikelola oleh Pak Nadiem. Responden kita mau berbicara, mau mengungkapkan seluruh isi dalam rumah tangganya atau apapun. Nah, apa namanya istilahnya? Kalau bahasa daerah digulai, kalau bahasa Indonesia kan itu di sanjung, intinya mungkin dia akan nyaman. Kalau orang sudah merasa tersanjung, dia akan nyaman, dia akan bahagia, dia akan mengeluarkan semua. Betul sekali. Kita dulu. Dalam teori wawancara, kita perlu untuk menyanjung orang atau untuk memuja dia, untuk kemudian dia merasa oh saya nyaman dengan bapak ini. Ya, bukan juga bola-bola yang berlebihan ya. Jadi dalam bahasa metodologisnya itu namanya meningkatkan self esteem. Betul nih, self esteem. Apa namanya? Rasa percaya diri. Itu ada teorinya. Jadi Pak itu kalau digulai tidak apa-apa sih, karena kita berharap dia terbuka dengan kita supaya tersanjungi dan mau menceritakan. Contohnya, apakah orang akan mau mudah menjelaskan informasinya ke kita kalau kita mengatakan ada jelas sekali rumahnya? Nah, ya, apakah mereka akan cerita kalau mengatakan bapak ini miskin? Mungkin yang mau cerita apa dia bilang? Kalau itu kasih supaya ngontak. Itu pulang gitu. Iya. Nah, saya punya pengalaman menarik yang disampaikan Pak Wada itu tentang bagaimana meningkatkan self esteem yang berlangsung lancar, mengalir tanpa orang tercederai dan mau membuka hati dan mau membuka dirinya untuk menceritakan siapa dia, apa pekerjaannya dan dengan siapa dia di rumah ini. Contoh. Bisa direncanakan, dinaikkan. Sini juga ke pendekatan ini tidak keluar. Masuknya santai. Partisipasi.